Sudah lama memberi, tapi kenapa terasa hampa? Itu yang saya rasakan dan saya tidak langsung tahu harus mulai dari mana. Bukan hari yang berat, tidak ada yang terjadi secara khusus. Hanya duduk di ruang tamu yang sepi setelah semua orang pergi beraktivitas. Dan tiba-tiba ada perasaan yang tidak bisa saya beri nama. Sudah puluhan tahun saya memberi untuk keluarga. Waktu, tenaga, perhatian, bahkan hal-hal kecil yang tidak diminta pun saya usahakan. Tapi hari itu, di ketenangan yang seharusnya nyaman, ada sesuatu yang kosong. Apakah Anda juga pernah merasakan itu? Bukan karena tidak mau memberi, tapi justru sudah lama memberi. Ada yang terasa tidak pernah benar-benar sampai ke tempat yang seharusnya. Saya coba mengingat apa yang sudah saya berikan selama ini. Saya yang bangun lebih awal untuk memastikan semua sudah siap sebelum hari dimulai. Saya mengingat jadwal anak-anak ketika mereka sendiri lupa. Saya yang menyiapkan makan malam, membereskan rumah, memastikan semuanya ada. Dan dalam semua itu, saya tidak pernah merasa kurang usaha. Tapi ada pertanyaan yang muncul dan tidak mau pergi. Apakah yang selama ini saya berikan benar-benar yang mereka butuhkan? Atau hanya yang menurut saya penting? Kita sudah lama mengukur kasih dari yang bisa dilihat. Kalau meja makan selalu tersaji, berarti sudah sayang. Kalau tidak pernah absen di momen penting keluarga, berarti sudah hadir. Dan dalam ukuran itu, kita merasa sudah lebih dari cukup. Tapi ternyata ada yang tidak pernah masuk dalam hitungan itu. Dan justru yang tidak pernah masuk hitungan itulah yang diam-diam paling dicari. Perasaan hampa itu tidak hilang meski sudah lama saya abaikan. Dan suatu hari saya teringat kisah tentang seorang ibu yang setiap malam selalu duduk di ruang keluarga menunggu anaknya pulang. Tidak melakukan apa-apa, hanya duduk dengan lampu yang tetap menyala. Suatu malam anaknya pulang terlambat dan berkata, "Bu, sudah tidur saja, tidak perlu tunggu." Ibunya menjawab pelan, ibu tidak sedang menunggu. Ibu hanya ingin ada di sini kalau kamu pulang. Anak itu tidak berkata apa-apa. Tapi bertahun-tahun kemudian, ia masih mengingat cahaya lampu ruang keluarga itu sebagai hal yang paling membuatnya merasa aman setiap kali pulang ke rumah. Saya diam sejenak ketika teringat kisah itu. Karena saya sadar sudah lama saya tidak pernah hanya ada. Selalu ada sesuatu yang perlu dikerjakan, selalu ada yang perlu disiapkan. Bahkan ketika duduk bersama keluarga, pikiran saya sudah melompat ke hal berikutnya. Mungkin inilah yang Allah lihat ketika berbicara tentang kasih. Bukan hanya apa yang kita kerjakan, tapi apakah hati kita ikut hadir di sana. Bukan hanya seberapa banyak yang sudah kita berikan, tapi seberapa utuh kita ada ketika memberikannya. Ada sesuatu yang mulai terasa berbeda ketika saya melihat dari sudut ini. Bahwa selama ini mungkin ada bentuk kasih yang paling sederhana, yang justru paling jarang saya berikan. Bukan karena tidak mau, tapi karena saya tidak tahu bahwa itu pun dihitung. Bahwa hadir dengan sungguh-sungguh, tanpa pikiran yang melayang ke tempat lain, itu juga adalah sebuah pemberian yang nilainya tidak bisa diukur dengan cara biasa. Kasih itu ternyata bisa terlihat dari hal-hal yang sangat kecil. Seperti ketika seseorang berbicara kepada kita, dan kita letakkan apa yang sedang kita pegang, lalu kita tatap wajah mereka. Bukan mendengar sambil memikirkan hal lain, hanya benar-benar ada di percakapan itu, dari awal sampai selesai. Atau ketika kita menyebut nama seseorang dengan nada yang membuat mereka merasa dilihat, bukan sekadar dipanggil untuk sesuatu, tapi dilihat sebagai seseorang yang penting. Atau ketika kita hanya duduk di ruangan yang sama, tanpa agenda apapun, dan kehadiran kita saja sudah membuat suasana terasa lebih hangat. Di usia ini, mungkin justru itulah yang bisa kita berikan dengan cara yang paling baik. Bukan karena tenaga kita berkurang, tapi karena kita sudah cukup banyak melewati hal untuk tahu mana yang benar-benar bermakna. Saya tidak tahu kapan persisnya saya mulai memberikan banyak hal, tanpa benar-benar hadir di dalamnya. Mungkin perlahan, tanpa saya sadari, pikiran yang selalu penuh, hari-hari yang terus berputar,
Sampai akhirnya tubuh ada di sana, tapi hati sudah berada di tempat lain. Tapi sekarang saya mulai memahami sesuatu. Hadir itu bukan soal berapa banyak waktu yang kita luangkan, tapi soal seberapa utuh kita ada dalam waktu itu. Mungkin ada satu nama yang perlu saya sebut dengan lebih lembut hari ini. Mungkin ada satu percakapan yang perlu saya dengarkan dengan lebih sungguh-sungguh. Mungkin ada seseorang yang selama ini sudah cukup puas dengan kehadiran fisik saya, padahal yang ia butuhkan adalah sesuatu yang berbeda dari itu. Saya tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Cukup mulai dari hari ini, dari satu orang, dari satu momen yang benar-benar hadir. Hari ini kepada siapa kita sudah benar-benar hadir dengan sepenuh hati.